Nama Sparta telah berabad-abad menjadi sinonim bagi kekuatan, disiplin, dan pengorbanan tak tergoyahkan. Lebih dari sekedar kota, negara, atau polis, di Yunani kuno, Sparta adalah sebuah mesin militer yang sempurna, ditempa oleh sebuah sistem hidup yang tiada duanya. Disinilah, setiap individu, sejak tarikan napas pertamanya, didedikasikan sepenuhnya untuk negara, menjadikannya prajurit terbaik yang pernah dikenal dunia. Namun, di balik legenda 300 dan perisai merah yang tak gentar, terdapat sebuah realitas kehidupan yang brutal, tanpa kompromi, dan sepenuhnya terkurung dalam ideologi militeristik. Mari kita telusuri setiap tahapan kehidupan seorang prajurit Sparta, dari kelahiran hingga akhir hayatnya, untuk memahami mengapa mereka begitu luar biasa, dan betapa tingginya harga yang harus dibayar untuk kebesaran itu. Bagi anak laki-laki Sparta, kehidupan bukanlah hak yang otomatis. Saat baru lahir, tubuh mungilnya tidak disambut dengan perayaan, melainkan dengan penilaian yang kejam. Seorang bayi Sparta bukanlah milik orang tuanya, melainkan milik negara. Tugas pertama sang bayi adalah membuktikan kelayakannya untuk hidup. Begitu lahir, bayi itu akan dibawa ke hadapan Gerusia, dewan tetua yang terdiri dari 28 pria Sparta berusia di atas 60 tahun yang telah membuktikan diri dalam pertempuran dan kepemimpinan. Ini bukan sekedar pemeriksaan kesehatan, ini adalah proses seleksi yang dingin dan pragmatis. Anggota Gerusia akan memeriksa bayi itu dengan cermat, mencari tanda-tanda kelemahan fisik, cacat bawaan, atau kondisi yang mungkin menghambatnya menjadi prajurit yang efektif di masa depan. Jika bayi tersebut tampak sehat dan kuat, ia akan diizinkan untuk hidup dan dikembalikan ke keluarganya. Namun, jika ada tanda-tanda kelemahan atau cacat, nasibnya akan diputuskan secara brutal. Dewan akan menyatakan bayi itu tidak layak, dan ia akan dibuang di Gunung Taygetus, sebuah jurang curam yang dikenal sebagai apothetai. Keputusan ini didasarkan pada filosofi Sparta, demi kekuatan negara. Tidak ada tempat bagi yang lemah dalam masyarakat yang hidup dalam ketakutan akan pemberontakan budak atau helot, dan kebutuhan akan dominasi militer. Pembunuhan bayi atau infanticid adalah praktik umum di banyak kebudayaan kuno, tetapi di Sparta, itu adalah kebijakan negara yang dilembagakan untuk mencapai kesempurnaan militer. Bayi-bayi yang lolos seleksi akan menghabiskan 7 tahun pertama hidup mereka di rumah bersama orang tua. Namun bahkan pada usia semuda itu, tekanan untuk menjadi kuat dan tahan sakit sudah dimulai. Mereka tidak dimanjakan, didorong untuk mandiri, dan diajari untuk tidak takut kegelapan atau kesendirian. Para idu Sparta terkemol karena didikannya mereka yang keras, menanamkan nilai-nilai keberanian dan disiplin sejak dini. Masa ini adalah fondasi awal sebelum mereka sepenuhnya diserahkan kepada negara. Pada usia 7 tahun, fase kehidupan seorang anak laki-laki Sparta akan berubah secara radikal dan permanen. Ini adalah awal dari agoge, sistem pendidikan dan pelatihan militer yang paling ketat dan komprehensif di dunia kuno. Disinilah mereka akan ditempa menjadi prajurit sejati, dan ikatan kekeluargaan akan diganti oleh loyalitas mutlak kepada negara dan rekan seperjuangan. Anak-anak laki-laki dipisahkan secara paksa dari orang tua mereka dan pindah ke barak-barak komunal. Tidak ada lagi kenyamanan rumah, tidak ada lagi kasih sayang keluarga. Mereka hidup bersama anak-anak lain di bawah pengawasan ketat Paidonomos, seorang pejabat negara yang bertanggung jawab atas agoge, dan para instruktur yang lebih tua. Lingkungan mereka sengaja dibuat keras, barak sederhana, tempat tidur yang terbuat dari alang-alang yang mereka kumpulkan sendiri, yang bahkan tidak boleh terlalu tebal agar tidak nyaman, dan kebutuhan fisik dasar yang selalu dibatasi. Agoge bukanlah sekolah dalam artian modern. Ini adalah kamp pelatihan militer yang intensif. Hari-hari diisi dengan latihan fisik yang melelahkan, lari jarak jauh untuk membangun stamina, gulat untuk kekuatan dan kelincahan, serta latihan dengan tombak kayu untuk menguasai senjata utama hoplite. Lebih dari itu, mereka dilatih untuk menahan rasa sakit. Mereka didorong untuk saling berkelahi, dan bahkan dipukuli oleh instruktur atau prajurit yang lebih tua untuk menguji ketahanan dan kemampuan mereka untuk tidak menunjukkan rasa sakit atau ketakutan. Di sisi lain, mereka juga diajarkan menyanyi puisi-puisi perang yang menyanjung keberanian dan pengorbanan, menanamkan nilai-nilai Sparta ke dalam jiwa mereka. Mereka juga diajarkan untuk berbicara secara ringkas dan lugas, sebuah gaya yang dikenal sebagai lakonik, dari Lakonia, wilayah Sparta.
Salah satu aspek agoge yang paling terkenal adalah dorongan untuk mencuri makanan. Anak-anak sengaja diberikan ransum yang terbatas, seringkali membuat mereka kelaparan. Tujuannya bukan untuk membuat mereka menjadi pencuri, melainkan untuk mengembangkan kecerdasan, ketangkasan, dan kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi sulit. Jika mereka berhasil mencuri tanpa tertangkap, itu adalah pujian. Namun, jika mereka tertangkap, hukuman cambuk yang keras akan menanti mereka. Bukan karena mencuri, melainkan karena gagal melakukannya secara diam-diam. Logikanya, di medan perang, kegagalan bersembunyi atau mendapatkan kebutuhan vital bisa berakibat fatal. Ini melatih mereka untuk menjadi mandiri dan licik. Beberapa sarjana mengaitkan praktik ini dengan kripteia, sebuah fase rahasia yang dimana pemuda Sparta yang terpilih dikirim ke pedesaan untuk memburu Helot secara diam-diam sebagai bagian dari pelatihan kelangsungan hidup dan teror psikologis. Di dalam agoge, hubungan antara anak-anak dan mentor yang lebih tua, yaitu Erastes sebagai mentor dan Eromenos sebagai murid, bisa sangat dekat dan intens. Dalam budaya Yunani kuno, ikatan semacam ini yang seringkali berbau homoerotik bukanlah hal tabu dan justru dianggap dapat memperkuat karakter, menanamkan nilai-nilai, dan membangun loyalitas. Para mentor ini berperan sebagai figur ayah pengganti, mengajarkan bukan hanya keterampilan fisik, tetapi juga etika dan keberanian. Mereka dipercaya akan saling melindungi dan berjuang lebih gigih di medan perang jika ada ikatan emosional yang kuat. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan berarti setiap prajurit Sparta dipaksa menjadi gay secara resmi. Namun karena kehidupan kolektif yang terisolasi dari interaksi perempuan sejak usia muda, dalam sebuah budaya yang menerima dan bahkan memuji ikatan homoerotik, serta lingkungan militer yang penuh kekerasan, yang mendorong keintiman dan ketergantungan pada sesama laki-laki, sebagian besar prajurit secara situasional atau kultural memang akan masuk ke dalam relasi semacam itu. Ini bukan tentang identitas modern, melainkan praktik sosial dan militer yang diakui pada zamannya. Pada usia 20 tahun, seorang pria Sparta dianggap telah menyelesaikan agoge. Ia kini adalah hoplite, infanteri berat, yang sepenuhnya terlatih dan siap untuk bertempur. Namun, kehidupannya yang dikendalikan negara belum berakhir. Faktanya, kontrol negara atas hidupnya baru mencapai puncaknya. Meskipun kini dianggap sebagai warga negara penuh, homoioi, atau yang setara, prajurit Sparta masih diwajibkan tinggal di barak. Bahkan jika mereka menikah, mereka tetap harus tidur di asrama militer hingga usia 30 tahun. Interaksi dengan istri mereka biasanya terbatas pada kunjungan rahasia di malam hari, yang sengaja dirancang untuk menjaga gairah dan mengurangi keterikatan domestik. Filosofinya adalah agar prajurit tidak terlalu terikat pada kenyamanan rumah tangga, melainkan tetap fokus pada tugas militer dan loyalitas kepada baraknya. Bagian integral dari kehidupan prajurit penuh adalah keikutsertaan mereka dalam Syssitia atau Piditia, semacam mess hall atau kelompok makan komunal. Setiap prajurit wajib menyumbangkan makanan dan minuman untuk kelompoknya, dan mereka makan bersama setiap hari. Ini adalah ritual penting yang memperkuat ikatan persaudaraan dan kesetaraan di antara para prajurit. Disinilah mereka saling berbagi cerita, memperdebatkan taktik, dan mengasah rasa kebersamaan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban Syssitia dapat mengakibatkan pencabutan status kewarganegaraan. Seluruh aspek kehidupan seorang prajurit Sparta dikontrol oleh negara, dari makanan yang mereka makan, latihan fisik harian yang mereka jalani, hingga gaya hidup mereka yang sederhana dan tanpa kemewahan. Kepemilikan pribadi sangat dibatasi. Tujuan utama adalah untuk memastikan setiap individu sepenuhnya berdedikasi pada kepentingan negara dan kolektif, tanpa gangguan dari keinginan pribadi atau materi. Ikatan antar sesama prajurit, baik platonis maupun yang lebih intim atau erotis, tidak hanya ditoleransi, tetapi seringkali dipandang sebagai faktor yang memperkuat kohesi unit. Keyakinan bahwa seorang prajurit akan berjuang lebih gigih untuk melindungi rekannya, terlebih lagi jika rekannya adalah kekasihnya, adalah hal yang umum dalam pemikiran militer Yunani kuno. Ini mempertegas bahwa di Sparta, setiap hubungan, setiap tindakan harus melayani satu tujuan, menjadikan negara tak terkalahkan di medan perang. Sebagai prajurit yang paling tangguh di Yunani, Sparta sangat jarang berperang sendirian.
Mereka adalah tulang punggung koalisi Yunani, dan peran mereka selalu di garda depan, memimpin serangan karena reputasi mereka yang tak terkalahkan. Di medan perang, kekuatan Sparta terletak pada formasi falanks mereka yang legendaris. Ini adalah barisan rapat hoplite, seringkali 8 baris dalam, di mana setiap prajurit membawa perisai besar, atau hoplon, yang melindungi sisi kiri tubuhnya dan sisi kanan rekan di sebelahnya. Mereka bergerak sebagai satu unit yang tak terpisahkan, dinding perisai dan tombak yang solid. Keberhasilan falanks sangat bergantung pada kepercayaan mutlak setiap hoplite pada rekan di kiri kanannya. Sedikit saja celah atau keraguan bisa meruntuhkan seluruh barisan. Disinilah ikatan personal yang terjalin selama agoge dan kehidupan barak menjadi krusial. Rasa persaudaraan atau bahkan relasi homoerotik antara prajurit dianggap memperkuat keteguhan barisan. Seorang prajurit tidak akan mundur karena ia tahu ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga nyawa rekannya, kekasihnya. Konsep ini tertanam kuat. Rasa malu untuk mengecewakan sesama prajurit dan kehormatan untuk berjuang bersama dianggap lebih kuat daripada rasa takut mati. Masa perang adalah puncak dari pelatihan seumur hidup. Prajurit Sparta menghadapi kondisi fisik yang ekstrem, menahan lapar, haus, dan kelelahan yang luar biasa. Mereka harus siap menghadapi luka-luka mengerikan dari tombak, pedang, dan panah, serta menyaksikan kematian teman-teman seperjuangan di samping mereka. Tidak ada ruang untuk emosi atau keraguan. Kehormatan untuk menang atau mati secara terhormat di medan perang, atau dengan perisai atau di atas perisai, lebih penting daripada hidup itu sendiri. Bagi seorang Sparta, tidak ada aib yang lebih besar daripada meninggalkan perisainya atau melarikan diri dari pertempuran. Setelah usia 30 tahun, prajurit Sparta mendapatkan sedikit kelonggaran. Baru di usia ini mereka diizinkan untuk tinggal bersama istri dan memiliki rumah sendiri, meskipun tetap dengan gaya hidup sederhana. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan sedikit privasi dan kehidupan keluarga yang sesungguhnya. Namun, jangan salah paham. Ini bukan pensiun. Kewajiban militer mereka tetap berlanjut hingga usia 60 tahun. Mereka masih merupakan bagian dari pasukan cadangan, berpartisipasi dalam latihan, dan siap dipanggil untuk bertempur kapan saja. Banyak dari mereka juga akan mengambil peran sebagai instruktur di agoge, meneruskan tradisi dan nilai-nilai Sparta kepada generasi berikutnya. Bertahun-tahun pelatihan brutal, dan masa perang yang melelahkan meninggalkan jejak yang tak terhilangkan. Banyak prajurit Sparta yang hancur secara fisik, cacat, lumpuh, atau menderita luka kronis yang tidak pernah sembuh. Meskipun istilah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, belum ada di zaman itu, tidak diragukan lagi banyak veteran Sparta yang mengalami trauma psikologis parah akibat pengalaman mengerikan di medan perang. Mereka hidup dengan memori rekan-rekan yang gugur dan kengerian pertempuran. Sparta tidak mengenal konsep pensiun yang nyaman atau masa tua yang damai. Hidup tetap keras, dan harapan untuk hidup tenang di usia tua sangat kecil. Masyarakat Sparta mempertahankan standar yang tinggi bahkan bagi para veteran. Jika seorang prajurit vegal memenuhi standar yang diharapkan, baik secara fisik maupun mental, atau menunjukkan kelemahan dalam karakter, ia bisa dipermalukan di depan umum, sebuah penuh hukuman yang lebih buruk daripada kematian bagi seorang Sparta. Di usia yang sangat tua, jika seorang prajurit Sparta berhasil bertahan hidup melalui agoge, perang yang tak terhitung jumlahnya, dan kerasnya kehidupan pasca militer, ia bisa mencapai status yang sangat dihormati. Sebagian kecil dari mereka bisa menjadi tetua yang bijak, bahkan duduk di Gerusia, dewan yang pernah dulu memutuskan nasibnya saat bayi. Ini adalah puncak karir seorang Sparta, simbol kebijaksanaan, keberanian, dan pengabdian seumur hidup. Namun realitasnya sangat suram. Mayoritas prajurit Sparta tidak pernah mencapai usia tua yang damai. Mereka tewas di medan perang, mengorbankan diri demi negara yang mereka cintai dan layani dengan setia. Atau mereka meninggal di usia muda karena kerasnya agoge, pelatihan fisik yang ekstrim, atau luka dan penyakit yang tak terhindari. Kehidupan prajurit Sparta adalah sebuah janji akan kematian terhormat di medan perang, dan hanya segelintir saja yang bisa menikmati masa tua. Bahkan dalam kematian, mereka melayani negara dengan menjadi legenda. Kehidupan seorang prajurit Sparta adalah perjalanan yang brutal dan tanpa henti, dari lahir hingga mati, yang sepenuhnya didedikasikan untuk negara. Itu adalah harga yang mahal untuk keunggulan militer, sebuah warisan yang hingga kini masih menginspirasi kekaguman sekaligus kengerian, mengingatkan kita pada sejauh mana manusia bisa ditempa
untuk mencapai kesempurnaan dalam peperangan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.